Renungan Umat dengan judul Kaya dalam Kemurahan, berdasar dari bacaan Surat 2 Korintus 8 ayat 1-8. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kaya menurut ukuran manusia biasanya cenderung dikaitkan dengan kondisi harta yang banyak. Ketika seseorang memiliki kekayaan materi yang berlebih, biasanya disebut sebagai orang yang kaya. Sebaliknya, jika seseorang mengalami kekurangan secara materi, lebih sering disebut dengan kondisi miskin. Ketika kita menghayati permenungan firman Tuhan melalui surat pastoral yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, gambaran orang yang kaya bukan terletak pada banyaknya harta kekayaan yang dimiliki, namun lebih kepada kaya yang dikaitkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan hati, yaitu kaya dalam kemurahan. Disebut sebagai kaya dalam kemurahan, itu berarti suatu tindakan yang dilakukan dengan mau memberi tanpa ada batasan kondisi, entah itu kaya atau miskin, berlimpah atau berkekurangan materi, tidak menjadi penghalang untuk memberi. Rasul Paulus memberikan teladan kehidupan jemaat di Makedonia, di mana kehidupannya berada dalam kondisi yang sangat terbatas, bahkan dikatakan sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Apa buktinya? Mereka mau memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka berinisiatif untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, terlibat dalam pelayanan kasih. Tak ada yang memaksa, dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Jemaat Makedonia telah menunjukkan keikhlasan kasih untuk pekerjaan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Keikhlasan kasih merupakan hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus.
Bahkan ia sendiri juga mengujikan hal itu. Mengapa? Berdasarkan pengalaman kehidupan jemaat di Makedonia, telah dijelaskan bahwa jemaat Makedonia juga telah menunjukkan wujud dari keikhlasan kasih. Maka mereka disebut sebagai orang yang kaya dalam kemurahan. Meskipun mereka berada dalam berbagai penderitaan yang sangat berat, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dalam keterbatasan, mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka dalam hal memberikan diri mereka untuk terlibat dalam pelayanan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Melalui Titus yang diutus untuk mengunjungi jemaat Korintus, Paulus mengharapkan jemaat Korintus juga mampu meneladani kehidupan jemaat Makedonia dalam hal kaya dalam kemurahan. Rasul Paulus berharap jemaat Korintus juga mampu mewujudkan dengan dasar penghayatan akan kasih Yesus Kristus yang telah dinyatakan kepada manusia, termasuk kepada mereka. Jemaat Korintus seperti yang dikatakan Paulus, merupakan jemaat yang tergolong kaya dalam segala sesuatu, baik dari segi iman, pengetahuan, perkataan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihnya kepada Paulus dan rekannya. Maka Paulus mengharapkan jemaat Korintus juga menjadi kaya dalam kemurahan, bersedia mendukung pelayanan yang telah dimulai oleh Titus dengan dukungan jemaat Makedonia. Dengan dorongan melalui surat pastoralnya, Paulus mendorong jemaat Korintus untuk mewujudkan kekayaan dalam kemurahan, dalam pemberian yang tulus ikhlas untuk mendukung terwujudnya kehidupan yang seimbang, yaitu kehidupan yang saling mencukupkan satu dengan yang lain dalam pekerjaan Tuhan, kehidupan persatuan, di mana kelebihan mereka untuk mencukupkan yang berkekurangan, dan agar kelebihan dari jemaat Makedonia mencukupkan kekurangan jemaat Korintus. Paulus juga mengutip kisah dalam Keluaran, bagaimana bangsa Israel pada waktu itu mengumpulkan mana pemberian Tuhan. Mereka yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Hal itu juga menjadi penguat bagi jemaat Korintus untuk tidak perlu ragu dan khawatir untuk bersikap murah hati, karena orang yang bermurah hati tidak akan berkekurangan dan akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah dinamika perjalanan kehidupan ini, kita menjumpai berbagai peristiwa yang dirasa tak lazim atau mungkin sangat mengherankan, yaitu ketika orang yang berada dalam posisi mapan namun cenderung merasa diri tidak memiliki apa-apa, atau adanya kecenderungan enggan untuk berbagi dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena terlalu mengkhawatirkan kelangsungan hidupnya. Di sisi lain ada orang yang berkecukupan, malah justru berkekurangan, namun bersedia menunjukkan kekayaan dalam kemurahan, dengan keikhlasan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan menurut apa yang mereka miliki. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menghayati, Tuhan sesungguhnya telah memberikan berkat-Nya bagi kita. Bahkan setiap hari Tuhan senantiasa memelihara kita dengan caranya yang tak terduga. Kita adalah orang yang terberkati oleh kasih Tuhan. Apakah kita juga tergerak untuk meneladan sikap jemaat Makedonia yang kaya dalam kemurahan, dengan keikhlasan hati memberikan pemberian yang terbaik kepada Tuhan melalui apa yang kita minta, melalui apa yang kita miliki, melalui apa yang
bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama-Nya. Selamat menghayati, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu melalui firman yang boleh kami hayati bersama-sama. Kami diingatkan untuk meneladani kemurahan hati jemaat Makedonia. Meskipun dalam kondisi terbatas, mereka mau memberi dengan kerelaan hati untuk pekerjaan Tuhan. Engkau telah memberkati kami dengan berbagai berkat yang patut kami syukuri. Tolonglah agar kami dimampukan meneladani sikap jemaat Makedonia dalam hal kemurahan hatinya dan kerelaannya untuk memberi dan berbagi melalui apa yang mereka miliki dan apa yang mereka bisa lakukan. Kami memohon kiranya tuntunan Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mewujudkannya. Kami menyadari keterbatasan kemanusiaan kami. Oleh sebab itu, kami berserah dan kami mau dituntun untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.